Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Sidik dari kelas 12 PS 4, sekolah di SMA Negeri 1 Kota Serang. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah peraturan dan taktik dari permainan bola besar. Contohnya sepak bola, bola voli, dan juga bola basket. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan peraturan dari bola sepak bola, ya. Jadi yang pertama adalah berdasarkan ketentuan FIFA, lapangan resmi sepak bola memiliki panjang sekitar 90 sampai 120 meter, dan 100 sampai 130 yard, dalam kurung 100 sampai 130 yard, dan lebar 4 sampai 90 meter, dalam kurung 50 sampai 100 yard. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bola yang digunakan itu memiliki ukuran resmi yang keliling bolanya itu tak diperbolehkan melebihi 70 cm, ya. Jadi di bolanya itu tidak boleh lebarnya melebihi 70 cm lah, ya. Ukuran resminya gitu. Tidak boleh sampai 70 cm. Dan tidak pula boleh kurang dari 68 cm, kecuali bola yang digunakan oleh pemain di bawah 12 tahun biasanya ukurannya 64 sampai 68 cm. Itu yang kedua. Oke, lanjut kita yang ketiga. Sepak bola dimainkan oleh dua tim dengan pemain masing-masing tim itu berjumlah 11 pemain. Jadi sepak bola itu, ya. Dan dalam permainan sepak bola, aksesorisnya semacam anting, gelang, atau kalung itu tak boleh dipergunakan di dalam permainan bola sepak bola. Dan selanjutnya, sebuah pertandingan sepak bola wajib dipimpin oleh wasit yang bertugas sebagai pengadil di lapangan sepak bola, gitu ya. Oke, selanjutnya, pertandingan sepak bola wajib pula disertai dengan 2 asisten wasit atau linesman yang memperhatikan bahwa ada corner atau tidak, gitu. Terus pemain sepak bola dilaksanakan sebanyak 2 babak. Setiap babaknya memakan waktu 45 menit. Nah, adapun jeda di antara kedua babak tersebut tak bisa melebihi sekitar 15 menit. Waktunya nggak boleh lebih sampai 15 menit. Terus selanjutnya kick off dapat dilakukan saat memulai pertandingan, memulai babak kedua, memulai babak perpanjangan waktu, serta terjadinya gol. Itu kalau kita kick off pasti dalam keadaan kita sedang dalam memulai babak kedua, atau sedang terjadinya gol atau perpanjangan waktu. Dan selanjutnya bola keluar atau out adalah kondisi di mana bola melewati garis lapangan. Nah, bola out juga bisa terjadi karena wasit menghentikan pertandingan dengan alasan tertentu. Misalnya ada pemain yang cedera, gitu. Selanjutnya, gol merupakan kondisi di mana bola masuk ke gawang atau ke jaring gawang yang bukan karena sebab-sebab offside, pelanggaran, dan juga handsball, gitu. Pelanggaran akan diganjar 2 kartu, yakni kartu merah dan kartu kuning. Merah berarti pemain harus out atau meninggalkan permainan, out dari lapangan. Sedangkan kuning sebuah peringatan keras, gitu ya. Oke, selanjutnya tendangan bebas. Tendangan bebas bisa dilaksanakan pada wilayah tempat terjadinya pelanggaran. Jadi waktu kita sedang foul, jadi pelanggaran, di situ bisa terjadinya sebuah tendangan bebas, ya. Oke, selanjutnya penalti disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi atau yang dilakukan di dalam area kotak penalti atau kotak terlarang lah, entah karena handsball atau sliding atau menjatuhkan pihak lawan, gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada throw in atau lemparan ke dalam. Terjadi jika bola meninggalkan lapangan dan dilakukan oleh tim lawan. Jadi ketika tim kita out, nah itu tim lawan akan mengambil bolanya lalu melemparnya ke dalam lapangan lagi. Itu disebut throw in, ya. Oke, selanjutnya tendangan sudut adalah tendangan yang dilakukan oleh pemain di wilayah sudut lapangan. Nah,
karena bola mengelinding keluar lapangan melewati garis gawang. Bola sudut ini dilakukan bisa pada sudut kanan dan sudut kiri, tergantung pada arah mana bola tersebut tadi keluar gitu ya. Oke, itu saja penjelasan dari peraturan dari sepak bola. Oke, kita lanjut kepada taktik permainan sepak bola. Yang pertama saya jelaskan yaitu formasi 4-3-3. Yang dimana formasi ini lebih fleksibel ya, dan merupakan variasi formasi 4-2-4 dengan menarik ya. Salah satu pemain depan ke posisi gelandang. Dalam hal pertahanan formasi ini hampir sama dengan formasi 4-2-4. Perbedaannya yaitu pada formasi ini pertahanan mendapat dukungan yang lebih baik dari 3 pemain lapangan tengah yang mengisi daerah depan antara pertahanan. Nah, dengan kombinasi ini kedua pemain belakang fullback dan pemain lapangan tengah dapat melakukan terobosan gitu ya, terobosan. Biasanya ketiga penyerang ini melakukan tekanan terhadap pertahanan lawan dan harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencetak gol. Pemain ini harus dapat membuka celah untuk pemain lainnya dengan jalan menyibukkan pemain belakang lawan. Itu saja dari formasi 4-3-3. Sekarang kita lanjut ke formasi 4-2-4 ya. Nah, formasi 4-2-4 tuh just FYI, dia itu lahir di Inggris ya. Formasi ini ditemukan di Inggris, dari kemudian berkembang luas ke negara Brasil. Berhasil menjadi juara dunia dengan menerapkan formasi ini. Jadi negara Brasil ini menerapkan formasi ini, dan formasi ini pun ternyata membuktikan bisa menjadi juara dunia pada tahun 1958 ya. Jadi cara melakukan formasi 4-2-4 ini adalah seperti ini ya. Pertama, 4 pemain belakang merupakan pertahanan yang kuat. Kedua, back tengah pemain berdampingan satu sama lain secara diagonal. Nah, salah satu back tengah ikut bergerak maju saat tim sedang melakukan serangan. Jadi backnya ini ikut maju juga, tapi bagian tengah aja. Nah, yang kedua adalah back kiri atau kanan mendapat bantuan penuh dari back tengah masing-masing agar dapat lebih memusatkan perhatian pada penyerang sayap lawan. Dalam sistem ini masing-masing back dapat membantu penyerangan bergantung dari sisi mana penyerangan itu dilakukan. Jadi situlah tempat back itu bekerja ya. Saya jelaskan ya tentang taktik formasi 4-4-2, yang dimana yang pertama adalah di depan pertahanan diperkuat oleh 4 pemain lapangan tengah sehingga memungkinkan untuk mengendalikan lapangan tengah dengan lebih baik lagi. Terus serangan sebanyak mungkin seharus dilakukan dari lapangan tengah dan langsung mengancam gawang lawan. Dengan kata lain, pemain lapangan tengah harus melawan mempunyai kemampuan yang sama dengan penyerang
untuk mencetak gol lebih tentunya itu. Dan selanjutnya adalah kedua penyerang harus membuat pemain belakang back pemain belakang lawan itu sibuk dan senantiasa mengancam gawang lawan. Di sampingnya itu mereka harus dapat membuka ruang bagi rekan-rekan lainnya, rekan setim kita lah, pemain lapangan tengah, dengan melakukan gerakan-gerakan individual. Nah, seperti membawa bola, dribbling, menahan bola beberapa saat, mengoper bola, dan melakukan gerak tipu dan sebagainya. Dan terakhir, perlu diingat jika barisan kedua pada lapangan tengah ternyata tidak berbahaya bagi gawang lawan, karena kualitas pemain lapangan tengah yang tidak mendukung formasi ini tidak akan berhasil tentunya. Itu saja dari formasi 4-4-2. Oke, kita selanjutnya ke formasi 3-2-5. Lanjut aja. Jadi pertama itu tiga pemain diantara dari bek kanan, libero, dan bek kiri. Bek kanan, libero, dan bek kiri. Nah, dua pemain tengah menghubung terdiri dari gelandang kanan dan gelandang kiri. Nah, 5 pemain depan terdiri dari pemain kanan luar dan kanan kiri luar, dan penyerang tengah, kiri dalam dan kiri luar juga. Itu dari formasi 3-5-2 3-2-5. Sangat simpel kan kawan-kawan? Oke, kita berlanjut ke formasi 1-3-3-3, 1-3-3 ya. Bisa disebut 1-3-3. Yang pertama cara melakukannya adalah yang pertama itu pemain belakang tengah berada pada posisi di belakang ketiga pemain bertahan lainnya gitu. Pemain ini bisa disebut dengan libero ya, yang tadi saya sebutkan pada posisi formasi taktik 3-2-5. Oke, yang selanjutnya kedua adalah pemain libero yang berada di depan pemain libero terkait dengan tugas penjagaan tertentu. Dia merupakan pemain bebas yang tugasnya melapis pertahanan gitu. Dan selanjutnya pemain yang berada di depan libero dapat melakukan penjagaan 1 lawan 1 atau yang disebut man to man marking gitu. Oke. Risiko untuk dilewati menjadi lebih kecil karena posisi libero yang berjaga di belakangnya. Oke, selanjutnya dari posisi yang di belakang seorang libero mempunyai pandangan yang luas terhadap jalannya permainan. Dengan demikian libero bertukar mengatur dan mengendalikan seluruh lini pertahanan. Jadi dia yang menguasai lini pertahanannya. Dengan posisi yang benar, serangan pihak lawan akan tertuju ke arah libero. Dengan mencari saat yang tepat, libero dapat melakukan tindakan yang menghambat seseorang lawan. Tugasnya libero sangat-sangat kuat. Ya, jika fungsi libero dibatasi hanya untuk bertahan, formasi 1-3-3 ini berkurang sifat ofensifnya. Oleh sebab itu libero tidak harus dianggap sebagai penyapu ya, atau disebut sweeper. Nah, saja. Tapi juga harus dapat ikut membantu serangan pada saat yang tepat. Jika hal tersebut terjadi, tempat yang ditinggalkan oleh libero harus diisi oleh pemain belakang yang lainnya. Itu saja dari formasi 5-3-2, formasi terakhir ya. Ya, pertama back pool hanya ada 5 orang yang bertugas menempel seorang lawan, menempel ketat lawan satu persatu, terutama penyerang lawan, dengan libero yang mengatur dari segi penjabakan untuk lawan. Biasanya permainan di posisi libero ini sangat kuat secara mental dan juga jasmani dan sangat pintar dalam membaca permainan lawan. Nah, pemain di posisi libero tidak perlu bersusah payah bertahan karena tiap pemain di formasi ini ditugaskan untuk dapat membantu pemain dalam bertahan. Selanjutnya gelandang serang terdiri atas 3 orang yang lebih jauh ke dalam untuk menjemput bola. Pemain ini biasanya mempunyai intelijensi yang tinggi dalam melakukan penyerangan balik untuk gelandang-gelandang bertahan gitu. Ada 2 pemain yang sangat diandalkan dalam bertahan di gelandang ini ya, atau mematahkan serangan gitu. Juga diandalkan dari serangan balik, mematahkan formasi
5-3-2. Pemain sayap yang paling diandalkan dalam bertahan dan menyerang. Dalam penyerangan biasanya mereka memberikan bola-bola crossing yang tajam menusuk ke dalam, diberikan kepada playmaker ataupun langsung kepada penyerang gitu. Dan selanjutnya penyerang murni terdiri atas 2 orang yang diwajibkan menjemput bola ke daerah sendiri. Salah satu penyerang bertugas merebut bola hingga ke pertahanan sendiri. Itu saja dari formasi 5-3-2. Semoga tetap mengerti dengan saya berbicara yang ngebut ini. Sekarang kita akan pindah topik ke bola voli. Peraturan bola voli yang sangat-sangat menarik ya ini ya. Dalam bola voli yang pertama adalah setiap timnya ya dari 10 pemain, terdiri dari 10 pemain yang meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan ya. Yang kedua, pergantian pemain inti dan cadangan itu pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Oke, yang ketiga, setiap pertandingan berlangsung 3 babak atau dalam kurung best of 3 ya. Kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenangnya kalau 2 babak ya. Nah, maka babak ketiga tidak perlu dilaksanakannya lagi. Nah, oke. Yang keempat, jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah sebanyak 4 orang. Oke. Dan yang kelima, apabila di lapangan terdapat kurang dari 4 orang, maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah atau didiskualifikasi. Itu saja peraturan dari bola voli. Oke, sekarang kita akan kembali ke taktik formasi di dalam bola voli. Oke, di dalam taktik bola voli ini terdapat 2, yaitu ada teknik penyerangan dan teknik pertahanan. Yang pertama adalah sistem penyerangan 4SM strip 2SU yang bisa diartikan dengan 4 smasher dan 2 set upper. Nah, komposisi pemainnya itu sebagai berikut ada yang pertama 1 yaitu SU1 dikurangi SU2 atau sama dengan set uppernya 1 ke 1 dan kedua. Sampai kedua gitu. Dan kedua adalah SM1 sampai SM4 atau yang bisa disebut semester 1 sampai semester 4. Dan ketiga adalah SM1 dan SM2, semester 1 dan semester 2. Tempatnya harus berlawanan karena kemampuan hampir seimbang dalam produktivitas serangan terhadap lawan. Yang keempat, SM3 baik daripada semester 4 ditugaskan membantu semester 1 yang kemampuan menyerang dan aktivitasnya kurang dibanding semester 2. Dan kelima, semester 4 membantu penyerangan semester 1 sehingga dalam posisi bagaimanapun kekuatan menyerang regu tersebut seimbang dalam putaran permainan. Oke, itu saja dari sistem penyerangan 4SM sampai 2SU. Oke, kita berlanjut kepada sistem 4SM sampai 1SU sampai 1U. Yang dimana disebutkan 4 semester sampai 2 set upper 1 set upper dan 1 universaler gitu. Komposisi pemainnya itu SM1 itu dipilih karena dia semester paling terbaik di dalam tim itu ya. Dan U dan SU selalu berlawanan dalam pergeseran posisi. U dapat memberi umpan tetapi kurang baik dibanding SU atau set upper, tetapi memiliki kemampuan smash lebih daripada set upper. Itulah universaler. Oke. Dan selanjutnya semester 1 dan semester 3 kemampuan smash lebih baik dibanding semester 2 dan semester 4. Nah, itu saja komposisi dari pola penyerangan formasi dari 4SM, 1SU, dan 1U. Oke. Dan selanjutnya adalah sistem penyerangan 5SM, 1SU, yaitu dengan 5 smasher dan 1 set upper. Yaitu komposisinya adalah set upper harus bersilangan dengan set smasher 2. Bersilangan ya. Selama set upper dalam posisi di depan 3-4
semester 1 atau semester 2 harus ada di posisi depan salah satu untuk dapat diandalkan produktivitasnya dalam penyerangan. Dan ketiga, bila set upper tidak dapat mengumpan, semester terdekat dengan bola bertugas sebagai pengumpan. Oke. Dalam sistem 5 semester sampai 1 SU itu tugasnya sangat berat sekali ya. Ya, karena dia cuma satu set upper. Oke. Selanjutnya ke pola pertahanan. Jadi pola pertahanan dalam bola voli ini ada dua ya. Yang pertama ada pola pertahanan blok, yang dimana cara melakukan pertahanan dapat menggunakan blok dengan 1, 2, dan 3 orang yang dilakukan dari posisi 2, 3, dan 4 dan disesuaikan dengan bidang jangkauan dari pemain yang harus diblok gitu. Di daerah yang lebih luas untuk dijadikan serangan, yaitu posisi 3. Oleh karena itu blok dilakukan oleh 2 atau 3 teman, sedangkan posisi kedua dan keempat cukup dilakukan oleh satu atau 2 pemain. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan blok tersebut dilakukan oleh 3 orang pemain sekaligus. Dalam sekaligus itu tidak mungkin ya. Dan yang kedua, terakhir ya, pola pertahanan tanpa blok. Ya, pada dasarnya pertahanan tanpa blok dilakukan jika pemain lawan melakukan serangan dengan pukulan jauh ke belakang. Oleh karena itu, sistem pertahanan dilakukan dengan cara membentuk formasi 5 atau 6 pemain di daerah bertahan. Pada sistem pertahanan tanpa blok dengan posisi 6 di muka, posisi 6 ditarik dari lingkaran pertahanan bagian belakang dan bertugas menjadi pengcover jarak dekat merangkap sebagai pemain yang bertahan. Itu saja ada sebuah taktik pola penyerangan dan pertahanan dari bola voli. Selanjutnya kita akan mulai ke ke sepak bola. Jadi saya akan menjelaskan sebuah peraturan sepak bola. Yang pertama adalah bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu kedua tangan. Ya, bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan atau dengan ninju ya, karena dengan kayak kita shoot gitu. Oke, ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Karena di basket itu tidak boleh megang bola aja, harus didribble gitu. Kalau kita misalkan kita memegang bola sambil berjalan atau sambil berlari, itu disebut pelanggaran traveling ya. Nah, keempat, bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan, telapak tangan, lengan atau anggota tubuh lainnya. Tidak diperbolehkan memegang bola. Nah, 5. Pemain tidak diperbolehkan menyerunduk, menahan, mendorong, memukul atau menjegal pemain lawan dengan cara kasar ya. Bagaimanapun, karena pelanggaran itu bisa saja kayak foul, kita mendorong gitu kan, itu bakal nanti bisa mencederai lawan, itu termasuk pelanggaran ya. Dan yang keenam adalah sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan kepalan tangan. Jadi kalian kalau main basket dipukul bola dengan meninju itu melakukan pelanggaran terhadap aturan 3 dan 4 serta melanggar hal-hal yang disebutkan pada aturan 5. Apabila salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya berturut-turut, berarti termasuk ke free throw ya. Nah, 8. Gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau yang dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang atau ring basket ya. Dalam hal ini, pemain yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain lawan menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung atau tidak sebagai sebuah gol.
Yang kesembilan adalah apabila keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang pemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan. Yaitu ya, pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Jika tidak melewati 5 detik, maka itu terjadi pelanggaran lagi dan ya, pelanggaran. Ke-10, wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberitahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk memberikan diskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam aturan 5. Wasit membantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan, pergantian pemilikan bola, dan serta menghitung waktu. Wasit pembantu berhak menentukan sah tidaknya suatu gol dalam menghitung jumlah gol yang terjadi, gitu ya. Dan yang ke-12 ya, waktu pertandingan adalah 4 quarter masing-masing quarter itu berwaktu 10 menit. Dan yang terakhir adalah pihak yang berhasil memasukkan bola ke ring terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Benar, sudah selesai. Itu saja peraturan dari bola basket. Sekarang kita akan menuju ke taktik permainan bola basket. Di sini taktiknya ada ada 3, yaitu ada taktik individual, taktik regu, dan taktik kelompok. Oke, yang pertama saya akan jelaskan adalah taktik individual. Yang pertama, taktik individual adalah siasat yang dimiliki oleh seseorang pemain sebagai anggota regu dalam usaha mencari jalan yang aman untuk memasukkan bola basket ke ring lawan. Di dalam pertandingan, taktik individual dan regu sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Penerapannya silih berkaitan satu dengan yang lain dan sifatnya adalah situasional dan kondisional. Setiap pemain dituntut untuk selalu memikirkan taktik nama yang akan dipakai. Tuntutan tersebut bertujuan menjadikan pemain menjadi pemain penyerang. Bagaimana keadaannya, dan taktik pertahanan adalah suatu siasat yang dilakukan oleh perseorangan kelompok maupun regu untuk menahan atau menggagalkan serangan lawan. Nah, dengan demikian basket tidak memasukkan bola. Taktik pertahanan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah pertahanan 1 lawan 1 atau one man to man. One man to man ya. Pertahanan yang kedua adalah pertahanan setengah lapangan. Yang ketiga adalah pertahanan dengan bentuk menekan, push ya. Pertahanan yang keempat adalah pertahanan khusus dalam bola loncat. Yang kelima adalah pertahanan dan berbagai bentuk daerah. Itu saja dari taktik individual ya. Kedua adalah taktik regu. Taktik regu adalah suatu siasat yang dilakukan oleh semua anggota regu yang terdiri atas 5 orang ini, yaitu usaha kerjasama untuk memperoleh kesempatan menembak dan dengan baik dan sebanyak-banyaknya. Dan juga biasanya bentuk taktik regu ini merupakan satu penerapan sistem pola bentuk oleh anggota regu. Taktik regu terdapat pada bentuk pola penyerangan antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pola penyerangan untuk mematahkan pertahanan 1 lawan 1. Kedua adalah pola penyerangan untuk mematahkan pertahanan daerah lawan. Ketiga adalah pola penyerangan untuk memperlambat permainan. Keempat adalah pola penyerangan untuk penyerangan kilat. Kelima adalah pola penyerangan untuk penyerangan pertahanan lawan yang sangat ketat. Itu saja dari taktik regu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah taktik kelompok. Taktik kelompok adalah suatu siasat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tetapi dia tidak melibatkan seluruh pemain dalam regu itu, karena memperoleh kesempatan menembak dengan baik. Sebagai contohnya aja lah ya, pemain depan atau yang disebut dengan forward, kanan pemain belakang guard kanannya.
Mereka menciptakan suatu siasat bagaimana kerjasama antara keduanya untuk melewati lawan, misalnya seolah-olah pemain depan akan menembak, tetapi tidak jadi tembakan, melainkan diberikan kepada pemain belakang kanan. Jadi posisi pemain depan gitu memberi tipuan, tapi dia tidak nembak, tapi seakan-akan dia sedang ngusut tapi mengoper ke rekannya. Itu saja dari formasi taktik-taktik dari bola basket. Itu saja yang bisa saya jelaskan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.